Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. In this section, I want to give a material about part of speech. There are 8 components about part of speech. Firstly, there is noun, and then pronoun, and then verb, and then adjective, and then adverb, and then preposition, and then conjunction, and the last interjection. That is component about part of speech that make a article. Kemudian langsung saja untuk penjelasannya. What does of part speech mean? Apa sih definisi dari part of speech? Part of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai suatu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengarnya. Sebenarnya secara teoritis, mengenal pengertian part of speech satu persatu tidaklah penting. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita tahu cara menggunakannya sesuai kaidah grammar. Jadi yang paling terpenting itu bagaimana kita tahu untuk mengetahui caranya dan memadukan sesuai kaidah dengan grammarnya. Langsung saja untuk penjelasan 8 komponen dari pada part of speech itu sendiri. Yang pertama itu ada noun. Noun itu kata benda, ya, kata benda yang digunakan untuk nama orang, nama benda, hewan, tempat, ide atau konsep. Noun sendiri ini dapat dibagi ke berbagai jenis seperti countable, uncountable, or mass, common, proper, concrete, abstract, and collective noun. Dan noun juga itu mempunyai jenis, ya, jenis-jenis noun dan contoh-contohnya. Yang pertama ada countable, yaitu benda yang dapat dihitung, seperti contoh book, buku, elephant, gajah, dan train itu kereta. Lalu uncountable or mass, atau benda yang tidak dapat dihitung, contohnya love, cinta, and sad, sedih, kemudian happiness, bahagia. Kemudian ada common itu sesuatu yang umum, ya, general, umum. Itu ada country, city, and moon, ya. Country itu negara, city itu kota, moon itu bulan. Kemudian ada proper, sesuatu yang spesifik. Ini diidentikan ke nama kota, nama bulan, dan nama negara. Misalnya Switzerland, kemudian Jakarta, dan Januari ya, bulan Januari. Lalu ada concrete, sesuatu yang berwujud nyata, konkret namanya. Itu contohnya bag, tas. Kemudian cake itu roti, ya. Kemudian ada building itu bangunan. Kemudian ada abstract itu menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya. Seperti contoh friendship, time, kemudian imagination. Friendship itu teman dekat, sahabat, ya. Friendly, friendship. Kemudian time, waktu. Kemudian imagination atau imajinasi. Lalu ada kolektif. Nah, kolektif ini merujuk ke sekelompok orang atau hewan atau benda, intinya golongan, ya. Contohnya deer, family, keluarga, atau government itu tatanan pemerintahan. Kemudian yang kedua itu ada pronoun, kata ganti. Nah, untuk pronoun itu digunakan kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda, ya. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Ada 8 jenis pronoun di sini. Yang pertama itu ada personal, lalu demonstrative, dan interrogative. Ada indefinite, kemudian possessive, reciprocal, relative, reflexive, and intensive, and the last pronoun. Jenis-jenis pronoun dan contohnya. Untuk yang personal itu ada I, we, he, and she, ya. Kemudian untuk demonstrative itu this, that, this, those, ya.
Kemudian yang interrogative, who, which, what, whom, whose. Kemudian indefinite, nothing, someone, anywhere, everybody. Kemudian untuk yang possessive, mine, yours, hers, his. Untuk yang reciprocal itu ada each, other, and one other. Kemudian yang untuk relatif itu ada who, which, whom, whose. Untuk yang refleksif, myself, yourself, ourself, and the last themselves. Lalu untuk yang intensif itu ada himself, herself, ourself, and themselves. Langsung lanjut ya. Untuk yang ketiga itu verb, kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan ya. Verb itu dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti contoh verb dan linking verb. Nah, untuk jenis-jenis verb dan contohnya, yang pertama jenisnya itu ada action verb. Action verb dalam kurung transitive ya, menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contohnya have, give, and write. Kemudian ada action verb itu instructive, menunjukkan tindakan tidak diikuti dengan direct object. Contohnya arrive, rise, wait. Yang terakhir itu linking verb ya, penghubung subjek ya. Dan deskripsinya tentunya be, test, and remain. Untuk yang keempat itu komponen keempat ada adjective atau kata sifat ya. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun ya. Intinya untuk digunakan untuk memberi keterangan pada kata benda atau kata ganti. Contohnya pretty, cantik misalnya, terlalu sad, sedih, dan faithful ya. Kemudian untuk adverb, kata keterangan. Nah, ini untuk kata keterangan fungsinya adverb itu untuk memberikan keterangan tambahan pada verb. Adjective atau adverb itu sendiri. Nah, adverb juga itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Nah, jenis-jenis adverb di sini juga dijelaskan. Ya, ada adverb of manner, lalu well, softly, quickly. Ya, untuk adverb of degree, just, almost, so. Untuk adverb of frequency, usually, always, rarely. Untuk adverb of place, in, above, and below. Lalu yang terakhir untuk adverb of time, contohnya annually, daily, yesterday. Kemudian lanjut ke komponen yang keenam, itu ada preposition atau kata depan. Nah, fungsi dari preposition ini sendiri itu untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Contohnya in, lalu on, at, terus ada through ya, with, kemudian ada by, yang terakhir ada of. Itu contohnya dari preposition. Lalu komponen yang ketujuh itu ada conjunction atau kata hubung ya, konjungsi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat yang terdapat tiga jenis ya. Kemudian terdapat tiga jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Nah, untuk jenis-jenis apa tadi, jenis-jenis conjunction dan contohnya itu di sini saya cantumkan. Jenis-jenis conjunction dan contohnya. Coordinating conjunction itu menghubungkan dua bentuk gramatikal ya. Tatanan bahasa gramatikal itu menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata. Contohnya for, and, not. Maaf itu salah ketik ya, typo. But, or, yet, dan so. Kemudian ada subordinating conjunction, yaitu menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat.
Lalu yang terakhir itu ada correlative conjunction ya. Tadi contohnya maaf belum saya paparkan. Contohnya itu ada after, lalu since, or talk ya. Yang terakhir itu correlative conjunction, yaitu kata hubung yang berpasangan. Contohnya not only, but, also, and either, and the last or. Dan yang terakhir itu komponen dari part of speech ada interjection atau kata seru ya. Kata seru. Nah, jenis kata satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan luapan emosi. Contohnya oops, woo, and oh no ya. Nah, sekian ya, apa yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya berharap kalian sehat semua ya. I hope to healthy in this section COVID-19. And the last maybe enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.